Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di pertemuan ke-9 tentang pembahasan mata kuliah rekayasa web. Kita baru saja mengikuti ujian tengah semester dan akan dilanjutkan pembahasan mengenai kostumisasi tema WordPress. Sebelumnya sudah saya pernah singgung di materi tentang tampilan yang membahas tentang kostum untuk tema. Tapi kostum tema di sini apa? Nah, nanti saya akan balik lagi ke pengaturannya. Nanti silakan dilihat. Jadi untuk di pertemuan ini masih sama. Platform yang kita gunakan ada Classroom, YouTube, dan WhatsApp Group. Kemudian software yang digunakan harap selalu start apa aja MySQL. Kemudian buka browser. Saya lebih recommended yang Google Chrome. Tambahan software barunya, kita menggunakan Everything yang bisa kalian download dari Void Tools dan Notepad++. Nah, mulai dari pertemuan ini kita udah fokus masuk ke code. Void Tools maupun Notepad++ kalian download, sesuaikan dengan versi OS-nya. Kalau belum tahu cara melihatnya, buka dari Windows Explorer, kemudian klik kanan di PC, pilih Properties. Nah, di sini akan ketahuan nih berapa bit sistem operasinya. Kalau ada x64 berarti dia 64 bit. Kalau 32 bit nanti ada x86. Nah, kita lanjut ya. Dua software ini penting, yang satu untuk mengindeks file-file atau folder yang ada di komputer kita, yang satu lagi untuk kita text editornya atau codingnya. Nah, yang ini udah pernah kita lakukan semua. Sudah pernah juga sampai terakhir plugin sebelum UTS. Nah, hari ini kita akan meng-custom tampilan atau appearance dari sebuah website. Tentunya sesuai keinginan kita. Dibilangnya adalah tema custom. Tema custom sendiri bisa kita lakukan menggunakan fitur klik yang ada dari tema itu sendiri, yaitu sesuaikan atau customnya, maupun dari code. Nah, nanti kita akan bahas keduanya. Nanti saya akan ulangi lagi karena sudah pernah dibahas pada saat tampilan. Oke, kita akan mulai bahas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke plugin CRUD, transaksi simpan ubah hapus. Di rencana pembelajaran semester, saya akan memecah, sebenarnya direncanakan ini di pertemuan 9 ini bahas custom tema untuk header dan layout. Terus pertemuan 10-nya custom juga untuk slider dan footer. Tapi akan saya coba bahas pertemuan 9-10 ini di dalam satu pembahasan. Nah, sehingga di pertemuan selanjutnya kita sudah bisa masuk ke mulai membuat plugin CRUD sesuai studi kasus yang dipilih saat UTS kemarin. Nah, kita coba ya. Pertama, bukalah browser. Jangan lupa ya di start apa aja MySQL-nya. Pastikan tema yang aktif adalah ColorMax. ColorMax tampilan saya seperti ini. Nah, kalau dari RPS, kita bisa mengcustom header. Caranya gimana? Salah satu custom header itu kita bisa mengklik tampilan sesuaikan. Nah, header atau tajuk yang bisa kita pilih. Coba header. Identitas situsnya, logonya. Nah, ini bisa kita tambahkan di header. Oke, saya back. Ini saya close saja. Media tajuk, mau pakai video nggak katanya? Kalau mau pakai, kalau mau pakai gambar boleh juga. Saya coba klik tambah gambar baru. Siapa tahu kita perlu gambar tajuk. Nah, direkomendasikan 1400 x 400 pixel, tingginya 400, lebarnya 1400. Kalian bisa gunakan Photoshop untuk mengaturnya. Misalnya saya menggunakan foto ini karena sudah ada. Pilih dan potong. Nah, kan dia ada crop seperti ini nih. Ya, kalian pilih aja, potong gambar. Nah, gambar tajuk. Gambar tajuknya keluarnya di mana? Kita coba ya.
mengacak default tampilan gambar header di antara ini, tampilan gambar header tepat. Nah, dia ada di setelah judul web, slogan web, ada di bagian sininya. Ini dibilangnya gambar header. Terbitkan. Kita coba reload di halaman awalnya. Oke, reload. Sebelumnya hanya judul seperti ini. Nah, kemudian sudah ada headernya. Headernya bisa kita tentukan sendiri maunya gambar apa. Bisa kita desain dari Photoshop, baru kita taruh. Nah, inilah salah satu custom. Dalam hal ini custom tema. Ya, kita tinggal klik upload. Sangat simpel. Akan tetapi, terkadang si developer temanya tidak menyediakan fitur. Contohnya di sini nih. Wih, ada namanya slider yang bisa gue ganti misalnya gambarnya. Bagaimana agar kita bisa di halaman depan nih, misalkan saya nambahin di sini sebuah kotak ya, yang isinya gambar gonta-ganti untuk slider. Nah, inilah kita butuh yang namanya bantuan plugin. Salah satu plugin WordPress yang bisa kita gunakan adalah plugin Meta Slider. Nah, ini akan saya coba download. ML Slider namanya. Ini ya, saya unduh. Ini termasuk kategori untuk plugin tampilan karena mendukung gambar slider. Kita cukup unduh. Silakan taruh di tempat yang gampang kalian ingat. Kalau saya taruh di sini. Oke, folder pertemuan 9 saya save. Nah, saya lebih enak download terlebih dahulu, baru kemudian saya menguploadnya. Oke, jadi untuk kelanjutannya kalian bisa ngubah-ngubah di sini ya. Nah, saya akan tunjukin bagaimana kalau pakai plugin. Plugin itu bisa kita kerjasama dengan tema ini sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menarik. Nah, kalau sudah download, tunggu langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut. Setelah download, coba open. Nah, lokasinya ini coba ekstrak sama kayak cara menginstal plugin maupun install tema. Ekstrak here. Foldernya ini cut ke folder plugin, folder alumni yang ada di htdoc. Alumni, wp content, plugin, paste. Nah, ini udah pernah saya sampaikan cara menginstal plugin. Silahkan dipelajari lagi. Oke, setelah mempaste ke folder plugin, coba aktifkan si pluginnya, yaitu plugin Meta Slider. Plugin terpasang, Meta Slidernya aktifkan. Nah, di sini ada Meta Slider, coba diklik. Ini boleh di close informasinya. Agree and continue. Nah, dia bilang terima kasih udah menginstal Meta Slider. Nomor pertama, nomor 1 untuk plugin slideshow dia. Not quite ready. Coba kita create blank. Nah, kita disuruh nambah slide. Tombol plus ini. Saya mau ngunggah gambar-gambar mobil yang lain. Nah, saya udah sediakan misalnya ini. Ada satu lagi lah yang warna merah. Nah, saya drop nih. Saya upload ke dalam htdoc. Nah, file ini saya copy ke bahan aja di pertemuan ke-9. Jadi kalian bisa menggunakan bahan yang sama dengan saya. Oke. Nah, setelah me-upload, maka akan muncul tombol add to slideshow. Kita tunggu. Nah, ini ya, add to slideshow, diklik. Ada 5 slide dari 5 gambar. Oke, ini dia slide-nya, sudah berhasil. Caption-nya bisa kita tambahin. Atau mau nambah ke suatu post atau URL, bisa juga kita paste di sini. Kalau mau open in a new window, berarti ini targetnya blank. Oke. Kalau mau coba enter manually. Caption. Mobil merah meriah. Tapi di sini sebaiknya kalian menggunakan sesuai
tema atau topik website yang kalian pilih. Contohnya website alumni ya informasi atau foto-foto dokumentasi tentang alumni. URL, saya akan membuka URL misalnya Facebook saya. Ada nggak ini ya? Oh ada, saya akan copy paste ini. Berarti saya paste. Kalau open link in new window berarti dia kebuka di Windows yang baru. Nah, kita bisa teruskan yang semuanya bebas ini. Bisa ke arah post juga. Tapi kalau udah selesai gimana? Nah, ini kan ada preview, ada duplicate itu dia. Terus nyimpennya gimana? Coba sekarang, with hack sudah tahu, efek sudah tahu, ini udah tahu. Yang terpenting yang ininya nih. PHP echo kita mesti copy. Mengenai ID-nya ini bisa beda-beda tergantung di komputer kita masing-masing. Nah, jadi saya akan paste di sini dulu nih. Di mana kode ini akan digunakan? Sabar. Nah, jadi kalau kita udah nge-install plugin ini, saya ngeklik meta slider. Saya ngecek nih, ada nggak perubahan di tema ya, di tampilan kita di front end? Harusnya tidak ada. Ya kenyataannya memang tidak ada, karena perlu dilakukan sesuatu. Nah, si slider ini tadi udah kita tambah. Terus cara pakainya gimana? Sebenarnya kita bisa nambahnya dari widget. Oke, kita tinggal mendrag atau membuat halaman baru atau post baru yang isinya tentang slider itu. Tapi kalau kita mau dia di tampilan di sini, kotak sini ya, maka kita mesti masuk ke coding. Nah, coba kita inspect dulu halaman ini. Klik kanan, inspect di front end ya. Nah, ini yang everything tadi ya, saya tutup dulu. Notepad saya tutup, pluginnya saya tutup, ini Facebook saya tutup. Nah, kita coba inspect elemen. Beranda ada di atas ini artikel konten namanya ya. Di sini artikel konten, artikel container, div ID content, div ID primary, div ID main content. Nah, main content yang lebih luas, yang hanya primary adalah yang bagian di sini. Apa yang kita mesti lakukan kalau udah tahu seperti ini? Sekarang buka everything-nya, ke folder WP Content Tabs. Tema yang aktif tadi adalah Color Mac, berarti tersangkanya semuanya file-filenya ada di sini. Nah, kita tinggal buka, copy alamatnya, tambahkan petik buka, petik tutup, kemudian tambahkan PHP di depannya, kasih spasi. Nah, saya akan milih Ctrl A, klik kanan, edit with Notepad++. Di sini akan masuk semua file-file PHP kebuka di Notepad++. Kemudian saya akan nyoba yang CSS. Nah, titik CSS. Saya akan klik Ctrl A, klik kanan, edit with Notepad++. Semuanya akan tampil juga. Nah, saya mesti nyari apa tadi tuh? Saya mesti nyari tulisan main content kan keseluruhan, berarti ada di bawahnya primary. Coba kita ke main minus content. Main minus content. Find all in opened document. Nah, tersangkanya seperti ini. Di front page, di file CSS, di file CSS yang lainnya ada dua nih. Berarti yang perlu kita otak-atik adalah di front page-nya ini. Silakan double klik. Nah, main content ada primary yang seperti saya bilang tadi. Primary bloknya yang seperti kita lihat nih di bagian kiri ya terpilih. Ya, berarti saya mau naruh dia sebelum ini. Apa yang perlu saya lakukan? Kalau udah tahu tersangkanya di front page, berarti yang ini nih close all to the right, bisa ditutup sementara nih, biar nggak bingung. Nah, di front page udah. Ini saya pindahin dulu. Saya intinya tutup dulu lah yang nggak dibutuhkan supaya nggak bingung. Nah, saya taruh di sini. Ini saya close all. Kalian nggak perlu tutup. Yang saya perlu lakukan adalah setelah saya tahu file yang digunakan adalah front page, mengenai file yang digunakan sama atau beda, jawabannya tergantung. Tapi cara kita untuk mencarinya sama. Bisa jadi dia naruhnya di header.php. Kebetulan yang kali ini
frontpage.php. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Tadi kan ada dulu shortcode meta slider. Coba kita ambil. Nah, kita mau naruhnya di primary ini. Coba di paste, simpan. Setelah disimpan, ini boleh ditutup. Nah, coba di reload ulang. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah benar. Mobil kita tadi udah keluar. Ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan 5. Nah, saya cek lagi nih. Berarti slider kita udah ketemu, ya. Pengaturannya di mana? Ya di sini. Mana tadi tuh? Yang saya ketik kan hilang nih. Nah, kenapa? Tombol save-nya mesti kita cari dulu tadi. Saya belum ketemu tombol save, berarti ada ketutup sama video ini. Oke, kita cek ya. Yang ini udah berhasil. Kemudian kita coba slide-nya apa, Nivo-nya apa, koin-nya apa. Nah, kita coba ini ya. Oh, ini tombol save-nya. Ternyata tadi itu ada di bagian sini, nggak kelihatan. Nah, saya udah pilih koin, efek random. Ini sudah. Yang saya tambah tadi manual nih, mobil merah meriah. Dan saya paste adalah https facebook.com kelas berat 88. Open. Ini tombol save-nya ada di kanan ini. Nah, saya save. Baru saya coba lagi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Saya reload. Oke, nah mobil merah meriah, captionnya udah keluar. Next. Boom, ada efek seperti itu. Next, ada efek seperti ini. Inilah efek randomnya. Nah, udah keluar ya. Berarti kalau mau lebih, ini kan belum full ke sananya nih. Berarti kita mainnya pakai div tadi. Kebetulan 700, 300. Berarti kalau mau lebih, kita tambahin. Sekarang nih ukurannya berapa? Coba kita lihat. Inspect. Ukurannya ini. Nah, dia akan menyesuaikan dengan template-nya. Dia gonta-ganti seperti itu. Nah, kita nggak perlu capek-capek mikirin ini. Dia max width 700. Div ID-nya meta slider bilangnya. Oke. Jadi sebenarnya di sini kita bisa mengambil dari plugin untuk di tampilan ini. Nah, kalau maupun div-nya coba kita mainin. Div. Ini kan belum ada div nih. Coba div. Misalnya div buka tutup. Style width. Saya coba tembak ke 100% misalnya. Apa yang terjadi? Saya save. Saya coba reload. Bener nggak dia melebar? Oke, ternyata karena ada max width-nya tadi, dia nggak ngaruh. Nah, kita mesti ngapain? Ya harusnya ini pun sebenarnya udah, karena dia jatahnya ya di posisi ini. Nah, kalau mau ngubah-ngubah, kita bisa tambahin di sini, contohnya 800 pixel. Coba di save lagi. Kemudian coba di reload lagi. Kalau terlalu lebar, baru kita atur ulang. Nah, benar ya, berarti udah lebih mendingan dari sebelumnya. Main di pengaturan ini. Nah, inilah kurang lebih penggunaan salah satunya yaitu custom theme untuk menggunakan plugin ya. Di sini tambahannya plugin meta slider untuk mempercantik tampilan web kita. Kita juga bisa nyuntik kode lainnya berupa kata kuncinya ini shortcode ya. Penggunaannya seperti ini. Jadi ini perlu menginstal pluginnya terlebih dahulu. Nah, di pack pun bisa kayak gitu. Ya, meta slider contoh di sini lokasi atau di mana lah. Galeri lah misalnya saya coba. Berarti saya tambah halaman baru. Karena beberapa mahasiswa di jawaban UTS-nya ada tentang galeri. Nah, saya coba ketik galeri double L. Terus saya mesti ngetik apa di sini?
Saya mengetik yang meta slider tadi, meta slider, ada ya. Meta slider, pilih yang keberapa? Kebetulan yang ID 55. Nah, ini dia nih. Kalau mau white width atau apa, boleh ditentukan lah. Coba kita terbitkan. Coba reload lagi. Oke. Di sini kan belum ada menu baru, ya mau nggak mau kita mesti custom menunya. Balik ke halaman web adminnya, ke tampilan menu. Coba tambahkan menunya tadi adalah galeri, pilih tambahkan menu. Udah, coba simpan. Jadi untuk menu yang di sini custom menu bisa terdiri dari link, dari pack, dari kategori, dari post, ya ini pilihannya. Coba kita ulangi. Akses ulang, menu galeri. Klik. Apa yang keluar? Ternyata mobil-mobilan itu tadi juga. Nah, berarti dia nggak harus ada di sebuah front end atau halaman utamanya atau beranda ini, dia bisa juga dimasukkan di galeri plugin tadi. Nah, untuk plugin lainnya gimana? Ya bisa jadi cara penggunaannya sejenis, mirip-mirip lah intinya. Nah, ini bagian pertama untuk saya ngatur yang namanya penggunaan plugin ya. Nanti di bagian kedua kita coba ngubah footernya ini sehingga kita bisa ngeditnya. Oke, terima kasih untuk bagian ini. Lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Salam budi luhur.